Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga kabar teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi kita dapat berjalan dengan lancar pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Nanin hadir ya. Kemudian Mbak Nisa hadir. Mas Ipung ya hadir. Mbak Vira oke hadir. Mas Fadil hadir. Mbak Rizky hadir. Mbak Turni ya hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kelas kita penuh ya karena hadir semua. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki ke pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek dulu siapa yang tadi malam sudah mempelajari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, Mbak Widya ya, baik, alhamdulillah telah mempelajari ya Mbak materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang tadi malam sudah mempelajari materinya? Oke, ya, alhamdulillah. Nah sebelumnya pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas materi tentang apa sih? Ya, baik. Nah, pertemuan minggu lalu atau pekan lalu kita telah mempelajari mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai indahnya ikhlas dalam beribadah. Nah, pada materi ini kita akan membahas sub-sub materi. Yang pertama tentang Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dan yang kedua Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, dan yang ketiga hadis tentang ikhlas dalam beribadah. Oke. Nah, namun pada pagi hari ini ya kita akan membahas materi tentang Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Nah, di pertemuan pertama pada bab ini ya akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa ya peserta didik diharapkan dapat membaca Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Nah, yang kedua dapat menyebutkan makna mufradat Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Yang ketiga dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dan yang keempat dapat menunjukkan perilaku ikhlas dalam beribadah. Nah, kemudian metode yang akan Bapak gunakan di pembelajaran kali ini yaitu Bapak akan mengkombinasikan dua metode, yaitu metode mind mapping dan metode everyone is a teacher here. Nah, jadi nanti langkah-langkahnya Bapak akan membantu menjelaskan materi-materinya. Kemudian silahkan nanti teman-teman semua ketika Bapak sedang menjelaskan, nanti teman-teman semua silahkan sambil membuat
mind mapping atau peta konsep atau peta pikir sesuai dengan kreativitas teman-teman semua ya. Jadi silahkan nanti dibuat semenarik mungkin. Nah, kemudian nanti Bapak akan sambil diselingi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, silahkan nanti teman-teman semua boleh sekali mengemukakan pendapatnya. Nah, selanjutnya sebelum Bapak menjelaskan materinya, akan Bapak bagikan kertas terlebih dahulu ya untuk membuat peta konsepnya ya. Silahkan nanti kertasnya dikasih nama, kemudian teman-teman semua menuliskan peta konsepnya di sini ya. Silahkan dibagi. Ya, sudah terbagikan semuanya ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam Quran surat Al-An'am. Oke, ada yang sudah hafal di sini Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163? Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, ada yang bisa mengulangi lagi? Yang mau baca sendiri boleh? Oke ya, silahkan Mbak Rizky. Bisa dibaca kembali Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163 ya. Silahkan. Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rizky. Wah, Masya Allah sekali ya, suaranya merdu sekali dalam membaca Al-Quran. Oke, nah selanjutnya mari kita bacakan arti perkata atau mufradat dari Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Ya, yang pertama, Qul, katakanlah Muhammad. Ya. Inna sholati, sesungguhnya sholat itu, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan demikianlah, umirtu, yang diperintahkan kepadaku, awwalul muslimin, pertama-tama berserah diri atau muslim. Nah, itu tadi arti perkata ya atau mufradat dari Quran surat Al-An'am. Kemudian kita bacakan sekarang arti lengkapnya ya. Terjemahannya adalah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Nah, silakan nanti teman-teman semua pelajari kembali, dibaca kembali Quran surat Al-An'am beserta artinya. Boleh dengan arti perkatanya, ya. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan Quran surat Al-An'am. Nah, ada yang tahu arti dari Quran surat Al-An'am itu apa? Oke, Mbak Nanin. Nah, silakan. Artinya apa, Mbak Nanin? Baik, artinya adalah binatang ternak.
Nah, Quran surat Al-An'am ini surat yang ke-6, ya, terdiri dari 165 ayat. Nah, surat ini merupakan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, Al-An'am ini artinya binatang ternak. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan orang yang menganggap bahwa binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, dalam surat ini disebutkan tentang hukum binatang ternak. Nah, isi pokok kandungan dari Quran surat Al-An'am ini adalah tentang keimanan, hukum, dan kisah-kisah. Nah, adapun kandungan surat Al-An'am dari ayat 162 dan 163 ini adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Nah, ada yang tahu arti ikhlas itu apa? Ya, silakan ada yang bisa menjawab. Oke, Mbak Turni. Ya, pintar sekali Mbak Turni. Ikhlas itu adalah melaksanakan perbuatan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak tercampur dengan hal-hal lain. Ya, dalam menjalankan ibadah seseorang yang ikhlas itu tidak tercampur dengan hal-hal yang lain, termasuk riya, ya, itu kita tidak boleh mencampurnya di dalam ibadah. Kalau kita mencampurnya, nanti ibadah kita tidak disebut dengan ikhlas. Nah, gitu ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya, orang ikhlas hanya memperoleh manfaat dalam kehidupannya. Misalnya, kesulitan hidupnya dapat terbantu oleh ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara garis besar, kandungan Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163 ini dapat disimpulkan, yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala pada umatnya untuk berkeyakinan bahwa sholatnya, hidupnya, dan matinya hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, perintah Allah pada umat manusia untuk ikhlas dalam berkeyakinan. Nah, dan yang keempat, senantiasa beramal soleh dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari Bapak ya. Nah, kemudian bisa dimengerti ya penjelasan dari Bapak? Ada yang ditanyakan? Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Nah, selanjutnya silahkan mind mapping atau peta konsep yang telah dibuat teman-teman semua silahkan dikumpulkan di meja Bapak. Oke, nah selanjutnya sebagai penutup ya, Bapak akan memberikan tugas kepada teman-teman semua untuk dikerjakan di rumah sebagai pendalaman materi di Quran surat Al-An'am ini. Silahkan teman-teman semua kerjakan di buku paket halaman 127. Nah, itu nanti ada lembar kerja, silakan teman-teman semua isi ya. Oke, bisa dimengerti? Baik. Nah, kiranya pembelajaran kita pada hari ini Bapak cukupkan sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Mari sebagai penutup
kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.